Anak laki-laki itu adalah pemimpin SMP paling berkuasa di Thoarussi, dianggap sebagai yang terkuat di generasi mereka. Dan dengan penampilannya yang mengesankan, ia dijuluki Pangeran Mohawk. Kemudian pada musim panas terakhirnya di SMP, dia melakukan duel untuk mengendalikan seluruh SMP di Thoarussi dengan memburu pemimpinnya. Selamat datang di Manga Versa, melanjutkan kembali manga Saburoku Santa Namonaki Karasutachi. Kali ini cerita sudah sampai chapter 3 berjudul Pendatang Baru. Saat itu, Bando Hayato akan berhadapan dengan SMP Yamabe, pimpinan Raita, Ginta, dan Amata. Bando Hayato saat senior di masa SMP-nya punya gaya rambut mohawk. Di tengah cuaca yang terik, dua sekolah ini berkonflik. SMP Hato, pimpinan Bando, menjadi tidak sabar untuk segera menyelesaikannya. Saat itu Raita yang masih menjadi pemimpin SMP Yamabe maju mewakili sekolah mereka. Bando yang masih arogan di masa SMP-nya yakin bisa menghabisi Raita dalam hitungan detik. Gertakan itu bukan bualan Bando, karena menurut Amata, pemimpin SMP Kodama, si Ken-Ken, juga dikalahkan Bando hanya dalam 25 detik. Amata hanya meminta Raita agar tak kalah dengan waktu yang lebih singkat dari Ken-Ken. Namun meski dibayang-bayangi tanggung jawab sebagai pemimpin, Raita tak bermaksud menyerah tanpa memberi perlawanan berarti. Setelah melepas seragam sekolahnya, Raita maju menyerang Bando. Amata melihat prediksi dari stik es krimnya yang mana akan menang. Tetapi Raita yang menerjang justru terkena tendangan mematikan Bando. Tendangan itu menghentikan langkahnya, bahkan bisa melemparkan Raita hingga beberapa meter ke belakang. Kubu SMP Hato sudah bersorak melihat Bando yang bisa menyelesaikan hanya dengan satu serangan. Tentu kekhawatiran menyelimuti Ginta dan Amata melihat Raita terkapar. Tekadnya yang bulat membuatnya terus mencoba berdiri. Raita pikir mereka baru saja mulai. Setelahnya pertarungan ini tak ditampilkan. Walau Raita akhirnya kalah pada hari itu, ia sampai tak bisa merangkak karenanya. Menurut Amata, usaha Raita cukup keras. Ia mencoba kembali berdiri setelah 3 kali dijatuhkan. Menurutnya itu sudah cukup membuktikan bahwa Raita hebat. Mungkin berikutnya Amata yang akan mencoba kekuatan Bando. Raita terus memaksa Amata untuk melawan Bando jika Amata memang merasa dirinya seorang pria. Namun begitulah Amata, dia lebih suka mengejar wanita daripada harus berurusan dengan orang-orang kuat. Ia bahkan mengikuti seorang gadis yang lewat di taman dan meninggalkan 2 sahabatnya itu. Beberapa saat kemudian, di malam harinya, terlihat 2 pria yang melakukan pencurian sebuah mobil. Mereka berhasil membuka pintu mobil yang terkunci sampai membawa kabur mobil tersebut. Sepertinya mereka terbiasa menjalankan bisnis pencurian dan penggelapan barang curian. Jika dilihat dari obrolan salah seorang pria dengan orang yang menelpon. Pekerjaan semacam itu sering mereka lakukan demi mendapat 100.000 yen untuk setiap kali mereka beraksi. Mereka pikir cara itu akan menjadikan mereka cepat kaya, lalu bisa pindah ke Ginza serta memiliki rumah. Keesokan harinya, tepatnya di pabrik besi Okada, tempat di mana Ginta bekerja untuk pamannya. Saat itu Ginta pergi bekerja lebih awal dari biasanya. Bantuan Ginta sangat berguna bagi pamannya. Melalui kemampuannya mengoperasikan komputer dan memperbaiki, pekerjaan mereka jadi cepat selesai. Lalu, beberapa saat kemudian, Ginta menyapa rekan kerjanya. Yang mengejutkan, 2 orang bernama Ishida dan Ito. Itu adalah pelaku pencurian mobil semalam. Mereka datang terlambat pagi hari itu. Kebetulan paman Ginta juga akan pergi bermain golf. Saat paman Ginta sudah pergi, Ishida dan Ito memanfaatkan kekosongan itu untuk pergi tidur. Ia dan Ito lembur hampir tiap malam, jadi ia meminta Ginta tak banyak mengomentari aktivitasnya. Mereka berencana untuk istirahat, karena malam nanti mereka akan kembali bergerak. Pada saat yang sama di SMA Rindo, mantan orang nomor 2 di SMP Kishi, Kameyama Daichi, berhasil menaklukkan kelas E. Kini hanya menyisakan kelas A dan B sebelum ia resmi memegang kendali seluruh freshman. Kameyama sangat bersemangat hari itu. Selanjutnya, dia berhasrat mengalahkan Amata Kotobuki, kelas B, mantan orang nomor 3 SMP Yamabe. Sementara itu, Amata sedang berjalan dengan ramen di tangannya.
Keduanya berpapasan tepat di persimpangan. Kameyama saat itu tak melihat Amata yang ada di depannya. Keduanya saling bertabrakan, saling menyalahkan karena sama-sama menghalangi jalan. Ketegangan semakin memuncak. Amata yang ingin makan ramen dulu sebelum kembali berdebat dengan Kameyama malah menemukan ramen panasnya yang sudah jatuh. Amata sangat menyesalkan ramen yang ia beli dengan sisa uangnya untuk makan siang malah terjatuh begitu saja. Sebuah kesalahan telah dilakukan Kameyama ini. Dia tak tahu berurusan dengan siapa pria yang ia anggap remeh sebelumnya. Amata memberinya pelajaran dengan pukulan kerasnya. Luar biasanya, meski Amata tak memiliki postur besar, kekuatan pukulan soniknya memang tak bisa dianggap remeh. Tak lupa, Amata yang sudah menang dan dirugikan sebelumnya meminta ganti rugi. Dia meminta uang Maruo untuk membeli makan siang yang baru dan pergi begitu saja. Di waktu yang sama, Bando Hayato baru tiba di sekolah. Saat dia sedang memarkirkan motornya, dia dihampiri segerombolan orang yang membawa tongkat baseball. Kelompok itu dipimpin oleh orang ini, Arai Kazuo, orang nomor 2 SMA Rindo. Jelas mereka mengincar kepala Bando Hayato, orang terkenal sejak di SMP. Arai memaksa Bando untuk ikut dengannya menemui bos mereka. Mereka tak segan membawa Bando dengan cara apapun jika Bando mencoba melawan mereka. Meski Bando sendiri tetap bersikap tenang, malah Arai yang merasa dia dalam masalah serius berhadapan dengan bocah terkenal ini. Ditambah lagi, ada pria yang datang dari kejauhan. Pria itu berlari, lalu melompat dan menyerang salah seorang dari mereka. Amata sengaja datang untuk membantu. Ia begitu kesal di saat lapar. Untuk itu, ia ingin membantu Bando, karena Bando bisa saja kerepotan melawan orang sebanyak itu. Amata juga mengenalkan dirinya yang berasal dari kelas B. Sedangkan Arai, senior Rindo itu tak terima. Ia tak akan membiarkan dua freshman itu bertindak sembarangan lagi. Jadi ia meminta para senior untuk menyerang mereka. Duo freshman ini akan saling bekerja sama melawan para senior mereka. Patut dinantikan apakah mereka akan jadi sahabat dekat nantinya. Chapter 4, Permulaan. Setelah direpotkan oleh senior mereka, Bando membeli minuman untuk Amata. Minuman setelah pertarungan adalah yang terbaik. Di sini Amata sempat memuji Bando sebagai pria yang kuat. Beberapa saat yang lalu, Kameyama, pria yang menabrak Amata hingga ramennya jatuh, menyaksikan pukulan Amata. Amata menamai pukulannya itu dengan nama Supersonic. Pukulan itulah yang selalu ia banggakan dalam setiap pertempuran. Namun Amata tetaplah Amata. Ia menjadi lengah karena memamerkan pukulannya pada Bando yang membuatnya terkena tendangan dari belakang. Di saat yang sama, Kameyama baru menyadari bahwa pria yang dilawannya sebelumnya adalah Amata Kotobuki dari SMP Yamabe. Melihatnya berkonflik dengan para sophomore, Kameyama tak akan diam. Dia berjanji akan menuntut balas. Maruo menyarankan Kameyama untuk membantu mereka, tetapi Kameyama sendiri menolak saran itu karena tujuannya adalah menguasai Rindo, jadi dia tak akan mau melakukannya. Kameyama justru senang dengan pertikaian mereka. Itu membuatnya bisa menyingkirkan baik Amata maupun Bando tanpa harus berkeringat sendiri. Namun justru yang terjadi, saat itu hanya tersisa satu orang sophomore saja, yaitu Arai. Saat Amata ingin menghabisi yang tersisa, Bando mencegahnya. Karena Arai adalah tamunya, jadi Bando yang akan menyelesaikan. Arai kaget saat melihat Bando yang akan menghabisinya, pun dengan Kameyama yang seperti mengenali sosok Bando. Tepat saat Arai maju menerjang ke arah Bando, adik Bando Hideto itu sudah menyambutnya dengan tendangan yang hampir tak bisa dilihat kecepatannya. Tendangan yang bahkan tanpa Arai sadari sudah mendarat tepat di kepalanya. Damage yang dihasilkan pun tak main-main. Kekuatan yang luar biasa membuat orang yang melihatnya menjadi kagum. Melihat kejadian itu berhasil mengingatkan Kameyama pada Bando Hayato dari SMP Hato, superstar yang terkenal dengan julukan Pangeran Mohawk. Combo Amata Bando bisa dengan cepat membereskan para sophomore yang mengganggu. Momen itu menjadi momen kedekatan mereka. Bando juga baru mengetahui soal Amata yang berasal dari SMP Yamabe. Di sini Amata bertanya soal alasan Bando masuk ke Rindo. Meski sebenarnya Bando mampu bersaing jika masuk ke Susuran atau Hosen, ia malah memilih Rindo.
tetapi ia sama sekali tak menyesalinya karena menurutnya hal pencapaian kekuatan adalah omong kosong belaka yang hanya dijadikan alat untuk menindas yang lemah. Setelah mengatakan demikian, Bando pun meninggalkan Amata. Tanpa diduga, Kameyama mengintai dari kejauhan. Lebih tepatnya kejauhan, sampai mereka tak mendengar obrolan Amata dan Bando. Maruo pikir Amata dan Bando bergabung untuk menguasai Rindo. Kameyama yang emosi akan mengincar Amata lebih dulu. Kameyama tanpa ragu keluar dari persembunyiannya dan menghampiri Amata yang sendirian. Ia menuduh Amata berbuat licik hanya demi ambisi meraih posisi puncak. Bahkan Kameyama mendeklarasikan dirinya yang akan memimpin Rindo. Jadi dia tak akan menyerahkannya pada siapapun. Bahkan di sini Amata tak bisa bicara apa-apa karena Kameyama terus berbicara. Lalu scene beralih di sebuah taman. Amata yang bertemu dengan Raita. Raita sempat menyinggung Amata yang tak ingin bertarung, tapi masih berurusan dengan para sophomore. Amata tak tahu pasti, semuanya terjadi secara alami. Saat ia melihat Bando yang sedikit mengalami perubahan. Amata menilai Bando masih bersikap seperti yang dulu, namun menurutnya ia lebih dewasa sekarang. Raita sangat mengerti keinginan Amata yang sebenarnya untuk menantang Bando, meski Amata berulang kali membantah hal itu. Di saat Raita terus menyudutkannya, barulah Amata mengatakan ia akan menantang Bando demi membalas dendam Raita. Tentu Raita sangat senang dengan kejujuran Amata. Masalah yang membuat kemungkinan mereka bertarung tidak terjadi adalah Bando jelas menolak pertarungan yang sia-sia. Alasan klasik yang membuat dirinya ke Rindo. Sebagai temannya, Raita tak kehabisan ide. Dia meminta Amata untuk mengikuti sarannya. Di hari berikutnya, Amata Kotobuki naik ke atap Rindo. Dia menemui Bando yang sedang bolos pelajaran dan merokok di atap. Amata hanya memiliki satu tujuan, yaitu menantang duel Bando Hayato. Sesuai prediksi, Bando menolak permintaan Amata. Amata mulai mengatakan hal-hal tentang omong kosong menurutnya, yang mana pertarungan di kehidupan mereka tak akan mungkin bisa dihindari. Namun jika Bando mau melawannya, Amata bersedia untuk menanggung semua masalah Bando nantinya. Karena pada malam harinya, Raita sudah menyarankan Amata untuk jadi pemimpin Rindo. Tentu Amata menolak hal itu. Tetapi di sini Raita punya pandangan lain. Posisi itu bisa diserahkan pada orang yang lebih pantas. Raita mengatakan orang yang berambisi akan cocok di posisi itu, dan tugas Amata hanya membantu orang itu mencapai singgasananya. Dia masih bisa bebas dan tak direpotkan. Untuk sejenak Amata terpikirkan satu orang, tak lain tak bukan Kameyama Daichi. Bando mulai tertarik dengan tawaran itu. Ia ingin memastikan Amata benar-benar bisa dipercaya. Amata meyakinkan Bando sebagai pria yang tak akan menarik kata-katanya kembali. Setelahnya Bando pun mengajak Amata ikut bersamanya. Di waktu yang bersamaan, di Akademi Hosen, Raita baru sampai di sekolah. Dia melihat seseorang sudah menunggunya. Orang itu adalah Mashima Kazuya. Serupa dengan Amata, Raita juga memiliki urusan sendiri untuk diselesaikan. Perang antara siswa baru Akademi Hosen. Kemudian Mashima membawa Raita ke lapangan. Raita merasa tersanjung karena Mashima memilihnya sebagai lawan pertama. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Menurut penuturan Mashima, sekarang hanya menyisakan 3 orang, yaitu Mitsuyoshi, dirinya, dan Raita. Mashima sudah membereskan 3 lainnya yang kurang kompeten, dan sisanya yaitu Raita. Pria yang dulunya memiliki rival dengan Kurosawa itu tak terlalu berambisi memperebutkan kursi nomor 1. Bagi dirinya, nomor 2 saja sudah cukup. Raita merasa diremehkan sekaligus tertantang. Dia akan membuat Mashima menyesal karena telah memilihnya sebagai lawan. Pertarungan mereka disaksikan oleh Uji Jun, petinggi Hosen, dan tangan kanan King Cho. Juga ada Tsukimoto Mitsunobu, orang nomor 2 Hosen, saudara tertua dari Moonlight Brother. Dia pikir Hosen tahun ini banyak dihiasi oleh orang-orang kuat. Senada dengannya, Uji membenarkan dan mungkin kekuatan mereka bisa meningkat secara signifikan. Akademi Hosen saat itu sedang bersitegang dengan aliansi Kurotaki. Perselisihan mereka telah berlangsung lama dan belum ada penyelesaiannya. Di sana juga ada Kanayama Jo atau King Jo, pemimpin Hosen.
dia juga ingin menunjukkan pada aliansi Kurotaki seberapa menakutkannya tentara botak pembunuh Hosen. Sementara itu, jauh dari dunia berandalan anak sekolah, di tempat ini, pria bertopi yang disinggung sebelumnya bertemu dengan Tenka. Mereka menyinggung soal kabar seorang bernama Masamune. Pria bertopi itu masih menganggap situasinya masih dalam kontrol mereka. Ia berkata, polisi menjadi hambatan mereka setelah ikut campur dalam kasus yang mereka tangani. Tenka pikir keputusannya memilih pria itu sudah tepat, karena pria itu dulunya mantan pemimpin geng terkenal yang juga dihormati. Lalu Tenka juga menanyakan tujuan pria itu datang pagi-pagi menemuinya, yang mana pria itu ingin memperkenalkan bantuan yang ia bawa. Mereka merupakan siswa SMA yang akan memuluskan rencana mereka. Setelahnya mereka dipersilahkan masuk. Tenka terkejut melihat seragam mereka yang ternyata berasal dari aliansi Kurotaki. Mereka adalah Shimada Ken dari industri Kurosaki, lalu Morimoto Shuei dari SMA Sukamoto, dan seseorang yang terlihat mengantuk di pagi itu, Nanjo Yuri dari Yurikawa Selatan. Pria bertopi itu tak suka melihat sikap Nanjo yang terkesan arogan. Dengan cepat Ken dan Morimoto mencegah Nanjo berbuat lebih jauh lagi. Mereka khawatir sikapnya yang arogan itu akan mengacaukan pekerjaan mereka. Di sini Tenka mengetahui identitas mereka yang berasal dari aliansi Kurotaki. Tenka juga mengenalkan dirinya sebagai pemimpin geng Dewa Malam Black Lizard. Kali pertama mereka bertemu dengan Tenka, Ken merasa pria berbahaya di depan mereka. Tenka adalah orang yang kekuatannya diakui oleh Yakuza, seorang pemimpin dari para Dewa Malam. Kemudian Ken pun menceritakan kejadian beberapa hari yang lalu. Waktu itu dia dan Mori sedang berjalan sambil membahas senior mereka bernama Tamada yang terlibat pertarungan dengan salah seorang dari Akademi Hosen, tepat di depan stasiun. Mereka membahas kemungkinan rapat berikutnya yang akan menentukan apakah akan ada perang besar antara aliansi Kurotaki dengan Hosen. Diketahui mereka adalah freshmen, yang berarti mereka baru bergabung dengan aliansi Kurotaki kurang lebih seminggu yang lalu. Tentu, mereka bersemangat saat mereka baru saja bergabung, sudah ada perang besar melawan Hosen. Namun langkah mereka terhenti saat mereka menjumpai orang di hadapan mereka. Pemimpin aliansi Kurotaki berasal dari Kawada II, Nakajima Shinsuke. Dan orang yang duduk bersamanya, Bandai Yujiro, pemimpin Takiya, sekaligus wakil pemimpin dari aliansi Kurotaki. Awalnya mereka terkejut melihat penampilan mereka secara langsung, terutama Nakajima yang memang terlihat seperti bapak-bapak. Ken sempat ingin mengucapkan halo pada mereka, namun Mori berpikiran lain. Meski dibayang-bayangi perasaan khawatir, kaki gemetar dan takut, mereka tak ingin melewatkan kesempatan untuk menguping pembicaraan para bos. Saat Ken melangkah, Mori menarik kerah bajunya. Ia tak ingin Ken mengacaukan obrolan dua orang petinggi Kurotaki itu. Dua freshman itu mendengar pemimpin mereka, Nakajima Shinsuke, sepertinya membahas sesuatu yang krusial. Yang mana Nakajima bercerita, keluarganya mungkin akan pindah kota demi kenyamanan bekerja. Itu berarti pada musim panas ini, Nakajima Shinsuke akan meninggalkan jabatannya sebagai pemimpin aliansi Kurotaki. Tentu, Bandai terkejut mendengarnya. Bahkan Ken dan Mori tak menyangka saat mendengarnya. Karena tak bisa dibayangkan bagaimana nantinya aliansi Kurotaki tanpa sosok Nakajima Shinsuke. Seperti kapal tanpa mesin, perlahan-lahan akan tenggelam ke dasar laut. Demikian cerita mereka pada Tenka. Entah apa tujuan mereka bekerja sama dengan geng lain, tapi kemungkinan mereka ingin menghancurkan aliansi Kurotaki. Di sini juga Tenka ingin mengetahui apa yang bisa mereka bantu dalam rencana penghancuran mereka. Di tempat lain, Bando membawa Amata ke tempat pertarungan. Sebenarnya, Amata saat itu lapar. Ia mengajak Bando untuk makan sebelum bertarung. Seperti yang disinggung sebelumnya, sifat Bando memang seperti itu. Ia tak banyak bicara, terlebih ia membawa Amata ke tempat ini. Kuil Gokoku. Menurut Amata, setiap orang yang datang ke Toarushi harus datang ke kuil ini, sebuah tempat yang legendaris. Tepat 2 tahun lalu, di kuil Gokoku ini, terjadi pertarungan antara si monyet pirang dan harimau raksasa berambut merah. Layaknya harimau yang tak ada seorang pun berani mendekatinya.
Meskipun begitu, banyak berandalan di kota dari berbagai kelompok datang untuk menyaksikan duel terbaik sepanjang masa. Hanya untuk menyaksikan kekuatan luar biasa mereka, semua orang menahan nafas, melupakan harga diri untuk sejenak, dan berdiri menyaksikan pertandingan itu. Iya, menyaksikan pertarungan Boya Harumichi melawan Rindaman. Amata, Ginta, dan Raita yang saat itu masih SMP menyaksikan duel tersebut dari atap kuil. Mereka tak percaya dua monster saling beradu kekuatan. Saking menegangkannya, hanya terdengar suara pukulan dan tendangan dari mereka. Bando pun melihat duel tersebut. Pertarungan itu meninggalkan kesan mendalam bagi berandalan di Thoarussi. Amata mengerti mengapa Bando memilih tempat itu sebagai arena duel mereka. Bando meminta agar pertarungan segera dimulai, tapi Amata meminta waktu karena ingin memanggil teman-temannya. Bando sampai harus menghabiskan 3 batang rokok hanya untuk menunggu Ginta datang. Dia datang bersama Travis, anjingnya. Amata juga memperkenalkan Bando pada Ginta. Ia senang bisa bertemu dengan Bando. Bisa dibilang Ginta mengagumi sosok Bando. Dia rela meninggalkan pekerjaannya demi bisa melihat Amata dan Bando bertarung. Sementara Raita ia juga menyusul ke tempat itu. Tetapi sebenarnya yang terjadi, Raita memiliki urusan sendiri. Ia harus melakukan duel penentuan yang akan mempertaruhkan harga dirinya untuk membuktikan kelayakan posisi tertinggi. Raita langsung menyerang Mashima dengan pukulannya yang masih bisa dihindari Mashima. Raita bahkan terus menghujani Mashima dengan pukulan bertubi-tubi ke arah badan dan wajah, sampai-sampai Mashima memasang posisi bertahan. Kemudian tendangannya juga menyasar ke wajah Mashima, yang lagi-lagi masih mampu ditahan pria dingin itu. Mashima mengingatkan Raita agar tak agresif di awal jika Raita ingin bertahan sampai akhir. Kini giliran Mashima yang menyerang Raita. Duel mereka terus berlangsung yang disaksikan oleh para petinggi Hosen. Sementara itu Bando mulai lelah karena ulah Amata yang terus memaksanya menunggu. Mau tidak mau Amata harus segera memulai duel mereka. Untuk menghemat waktu dan menghilangkan kebosanan, mereka juga akan mulai duel penentuan. Kuil Gokoku akan menjadi saksi duel dua orang yang dianggap memiliki kekuatan yang mampu bersaing dengan Suzuran dan Hosen. Amata di sini sempat memuji tatapan Bando yang begitu tajam menurutnya. Tetapi ia datang bukan percuma, dia akan menunjukkan kekuatannya yang tersembunyi. Oke, sekian dulu alur cerita manganya. Kita lanjut di chapter berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. See ya.